Sejak 7 Oktober, Israel merahasiakan perang termahal mereka. Laporan bocor mengungkapkan ratusan tank hancur dan korban tewas prajurit 3 kali lipat dari angka resmi. Kami bongkar filter sensor dan kesaksian veteran. Ini bukan operasi, ini kehancuran militer tersembunyi. Dinding kaca besar di markas militer Kiryat Tel Aviv seharusnya memantulkan citra kekuatan dan kesatuan. Namun, bagi banyak warga Israel dan pengamat militer internasional, pantulan yang muncul sejak tanggal 7 Oktober adalah bayangan keraguan yang semakin dalam. Momen itu, yang kini tercatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern Israel, memicu sebuah perang di jalur Gaza dengan janji pembalasan yang tegas dan tujuan yang jelas. Menghancurkan Hamas dan mengembalikan rasa aman yang hilang. 6 bulan berlalu dan narasi resmi mengenai kemajuan operasi militer yang oleh banyak pihak disebut sebagai perang skala penuh terus mempertahankan citra keberhasilan yang tak terhindarkan. Namun, di balik tirai sensor militer yang ketat dan konferensi pers yang terstruktur, mulai muncul laporan-laporan dan data yang bocor yang mengkontraskan klaim kemenangan ini dengan realitas medan perang yang sangat brutal dan biaya yang tak terbayangkan. Konflik yang dipicu oleh serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memakan korban jiwa lebih dari 1.000 warga sipil dan militer di Israel serta menyandera ratusan orang telah berkembang menjadi sebuah palagan yang jauh lebih mematikan bagi pasukan pertahanan Israel, IDF, daripada yang diakui secara publik. Media internasional, terutama yang berbasis di Eropa dan Timur Tengah, mulai mencium adanya perbedaan signifikan antara laporan lapangan yang terkumpul dan angka korban yang diizinkan untuk dipublikasikan oleh kantor juru bicara IDF. Salah satu fokus keraguan terbesar terletak pada jumlah kerugian material dan personel yang dialami unit-unit lapis baja dan infanteri Israel di dalam kantong-kantong pertempuran di Gaza. Sementara, IDF secara resmi mengakui puluhan prajurit yang tewas dalam operasi darat, angka yang dirilis. Dengan hati-hati setiap beberapa hari, surat kabar investigatif independen The Jerusalem Monitor dalam serangkaian laporannya mengutip sumber anonim dari unit teknis dan logistik IDF yang mengklaim bahwa jumlah peralatan berat yang rusak atau hancur telah mencapai tingkat yang tidak pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur. Laporan itu secara spesifik menyebutkan bahwa ratusan tank dan kendaraan tempur lapis baja (APC), termasuk model Merkava dan Namer yang dianggap sebagai benteng pertahanan paling kokoh di dunia, telah menjadi korban bom rakitan, rudal anti-tank jarak dekat, dan penyergapan terowongan. Klaim-klaim ini bukanlah isapan jempol semata. Bukti visual yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh platform analisis terbuka, OSINT, seperti yang dilaporkan oleh The Institute for War Documentation, EWD, yang berbasis di London, menunjukkan konsistensi signifikan antara rekaman video yang dirilis oleh kelompok bersenjata di Gaza dan kerusakan parah pada unit-unit lapis baja Israel yang terekam secara independen di luar zona konflik. IWD memperkirakan bahwa kerugian yang dialami IDF per mid-cycle operasi darat telah melampaui seluruh kerugian yang dialami dalam seluruh operasi militer sebelumnya di Gaza dalam 2 dekade terakhir digabungkan. Namun, kerugian yang paling sensitif dan yang paling ketat dikontrol informasinya adalah korban jiwa di pihak personel militer. Angka resmi yang diumumkan IDF seringkali hanya mencakup tentara yang secara formal gugur dalam tugas dan namanya telah diizinkan untuk dipublikasikan setelah keluarga diberitahu. Sementara angka ini terus bertambah secara perlahan, laporan bocor dari rumah sakit militer dan sistem pensiun veteran menceritakan kisah yang jauh berbeda. Sebuah penyelidikan mendalam oleh jaringan berita Arab yang berpusat di Beirut, Al-Haqiqah News, yang dikenal memiliki sumber yang luas di antara sumber-sumber medis dan intelijen regional, mengklaim bahwa data internal dari 3 rumah sakit militer utama dan pusat rehabilitasi menunjukkan bahwa jumlah tentara yang tewas atau yang kemudian meninggal akibat luka yang diderita di Gaza sebenarnya hampir 3 kali lipat dari angka yang diumumkan. Sumber Al-Haqiqah News di Departemen Sumber Daya Manusia IDF dilaporkan telah membocorkan bahwa kategori luka berat hingga sangat berat yang dialami ribuan tentara seringkali diklasifikasikan dengan hati-hati dalam catatan publik untuk menghindari goncangan pada moral publik dan pasar keuangan.
Bahkan beberapa kasus kematian yang terjadi beberapa minggu setelah evakuasi dari Gaza akibat komplikasi luka diduga tidak selalu dimasukkan dalam laporan gugur resmi segera setelah kejadian. Inti dari perbedaan narasi ini terletak pada upaya pemerintah dan militer Israel untuk mengelola citra nasional dan dukungan publik terhadap perang yang berkepanjangan. Mengakui kerugian besar secara terang-terangan berpotensi memicu tuntutan untuk mengakhiri pertempuran dan melemahkan posisi tawar dalam negosiasi sandera yang sensitif. Bagi para veteran dan analis yang kritis, operasi di Gaza bukanlah pembersihan seperti yang digambarkan, tetapi telah berkembang menjadi perang gesekan yang sistematis dan melelahkan, menguras cadangan militer, dan merongrong aura tak terkalahkan yang selama ini melekat pada IDF. Dengan latar belakang inilah, bab-bab berikutnya akan mencoba mengupas lapisan demi lapisan sensor dan narasi resmi untuk mengungkapkan biaya militer dan kemanusiaan sesungguhnya yang dibayar oleh Israel dalam konflik yang mereka yakini harus mereka menangkan. Serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada hari Sabtu yang tenang, bertepatan dengan perayaan Simchat Torah, bukan sekadar peluncuran roket seperti yang sudah biasa terjadi dalam dekade terakhir. Peristiwa itu yang segera dikenal sebagai Banjir Al-Aqsa oleh para pelakunya merupakan sebuah titik balik, sebuah anomali strategis yang mengungkap kerapuhan pertahanan Israel yang tak terbayangkan. Taktik 1000 irisan yang dijalankan dengan kejam pada hari itu menghasilkan kejutan total, sebuah kegagalan intelijen yang diakui oleh para pejabat tinggi Israel sendiri beberapa bulan kemudian, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar harian terkemuka, Ma'arif, yang mengutip kesaksian tertutup dari Komite Penyelidikan Internal Knesset. Pagi itu dimulai dengan rentetan ribuan roket yang ditembakkan secara massal. Namun roket-roket itu bukanlah serangan utama. Mereka hanyalah tirai asap, sebuah pengalih perhatian yang dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan udara Iron Dome dan mengalihkan fokus unit-unit militer perbatasan. Serangan yang sebenarnya datang dalam bentuk infiltrasi darat, laut, dan bahkan udara melalui parasut bertenaga rendah yang secara simultan menargetkan lebih dari 20 komunitas sipil dan pos-pos militer, IDF, di sekitar jalur Gaza, yang dikenal sebagai Gaza Envelope. Laporan investigatif mendalam oleh The Atlantic Gazette yang menggabungkan kesaksian para penyintas, rekaman komunikasi yang bocor, dan analisis pola serangan, menggarisbawahi kebrutalan dan koordinasi yang mencengangkan dari serangan tersebut. Di pos-pos militer seperti Erez dan Nachal Oz, unit-unit yang bertugas, yang seringkali terdiri dari tentara cadangan dan petugas pengawasan, kewalahan dalam hitungan menit. Senjata berat IDF, termasuk tank dan kendaraan lapis baja di pangkalan, tidak sempat digunakan secara efektif. Para penyerang datang dengan kendaraan roda 2, menghindar dari deteksi drone dan sensor, dan dengan cepat menetralisir menara pengawas, otomatis di perbatasan yang diyakini Israel sebagai sistem pertahanan anti-infiltrasi paling canggih di dunia. Dalam banyak kasus, pos-pos ini jatuh dalam waktu kurang dari 1 jam, membiarkan gerbang terbuka lebar bagi gelombang penyerang kedua. Dampak langsung terhadap Israel sangatlah parah. Angka korban jiwa yang diakui Israel setelah revisi berulang mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Sebagian besar adalah warga sipil yang dibantai di rumah, di jalan, atau saat menghadiri festival musik Reim. Tragedi di Festival Nova, di mana ratusan pemuda dibunuh atau disandera, menjadi simbol kerusakan psikologis kolektif yang ditimbulkan pada bangsa tersebut. Selain korban tewas, laporan dari Kementerian Kesehatan Israel mengkonfirmasi ribuan orang terluka parah, dengan ratusan di antaranya menderita trauma fisik dan mental yang memerlukan rehabilitasi jangka panjang. Suatu beban yang akan dirasakan sistem kesehatan nasional selama bertahun-tahun. Namun, yang paling krusial dari sudut pandang militer dan strategis adalah keberhasilan penyanderaan. Lebih dari 240 orang, termasuk warga sipil, tentara, dan warga negara asing, diculik dan dibawa kembali ke Gaza. Kehadiran para sandera ini segera menjadi aset strategis utama bagi Hamas, mengubah setiap operasi militer Israel di Gaza menjadi dilema moral dan politik yang nyaris mustahil dipecahkan. Peristiwa sandera ini secara efektif melumpuhkan sebagian besar keunggulan militer konvensional Israel, memaksa IDF untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang tidak biasa, yang pada akhirnya disalahartikan oleh para pemimpin militer di Gaza sebagai kelemahan. The Institute for Strategic Studies, ISS, sebuah think tank keamanan regional yang berbasis di Dubai,
dalam analisis pasca kejadian mereka, mencatat bahwa keberhasilan serangan 7 Oktober bukan terletak pada kekuatan militer Hamas yang besar, tetapi pada 3 faktor kritis. Pertama, kelumpuhan kognitif di eselon intelijen Israel yang terlalu terpaku pada konsep bahwa Hamas sedang dijinakkan melalui bantuan ekonomi dan pembatasan. Kedua, desentralisasi eksekusi di mana unit-unit penyerang kecil beroperasi secara independen tanpa memerlukan komando kontrol pusat yang bisa dengan mudah dilacak. Dan ketiga, kecepatan brutal serangan yang melumpuhkan kemampuan IDF untuk mengerahkan kekuatan cadangan secara tepat waktu. Serangan 7 Oktober bukan hanya sekadar peristiwa berdarah. Itu adalah peluncuran perang. Perdana Menteri segera mendeklarasikan bahwa negara dalam keadaan perang, sebuah deklarasi formal yang belum pernah dilakukan Israel sejak Perang Yom Kippur. Deklarasi ini memberikan legitimasi penuh untuk melancarkan operasi balasan skala besar. Namun, serangan mendalam dan mendadak ini telah menanamkan benih-benih kerugian militer yang akan terungkap dalam bulan-bulan berikutnya. Berapa banyak senjata, amunisi, dan bahkan rahasia intelijen yang jatuh ke tangan Hamas pada hari itu. Laporan yang belum dikonfirmasi dari situs berita Debkafil, yang sering mengutip sumber intelijen anonim, mengklaim bahwa sejumlah besar peralatan militer, termasuk senapan serbu Tafor, peluncur granat, dan sistem komunikasi terenkripsi, hilang dalam kekacauan penyerangan pangkalan. Meskipun klaim ini sulit diverifikasi, hilangnya perangkat keras militer ini secara langsung meningkatkan kapasitas perlawanan di Gaza, membuat operasi darat Israel yang akan datang menjadi jauh lebih mematikan. Peristiwa 7 Oktober adalah trauma yang menciptakan mandat politik tak terhindarkan bagi kepemimpinan Israel untuk membalas dengan kekuatan penuh. Namun momentum pembalasan ini juga menjadi jebakan. Para komandan dan politisi berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, yang ironisnya mendorong mereka ke dalam perang di Gaza yang telah lama disiapkan oleh Hamas sebagai perang gesekan yang mahal. Keputusan untuk memasuki Gaza yang muncul tak terhindarkan dari kekalahan moral dan strategis pada 7 Oktober, secara langsung menetapkan panggung bagi kerugian militer yang signifikan dan dirahasiakan yang akan menjadi fokus utama bab-bab selanjutnya. Trauma 7 Oktober adalah pemicu. Perang gesekan di Gaza adalah konsekuensinya. Dan biaya sebenarnya dari konsekuensi ini mulai terlihat dalam data kerugian militer yang terfilter dan tersembunyi. Dimulainya perang dan target operasi militer Israel setelah guncangan monumental yang ditimbulkan oleh serangan 7 Oktober, Israel berdiri di tepi jurang krisis eksistensial. Tidak hanya dari sudut pandang keamanan, tetapi juga identitas nasional. Tanggapan Israel tidak mungkin hanya berupa operasi balasan terbatas. Tuntutan publik, politik, dan militer untuk perubahan paradigma total terhadap Gaza adalah universal dan nyaris histeris. Keputusan untuk melancarkan operasi besar-besaran yang diberi nama sandi resmi Operation Swords of Iron oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, bukanlah pilihan, melainkan keharusan politik dan moral. Deklarasi perang ini, sebuah peristiwa yang langka dalam sejarah modern Israel, secara efektif menjadi lampu hijau untuk mobilisasi militer terbesar dalam beberapa dekade, menarik ratusan ribu tentara cadangan kembali ke layanan aktif. Dalam pidato-pidato awal yang disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, tujuan dari operasi militer ini dirumuskan dengan sangat jelas dan bersifat absolut. Sebagaimana yang dianalisis secara mendalam oleh jurnal akademis Israel, Security Quarterly Review, target operasi dapat dikelompokkan menjadi 2 pilar utama yang saling terkait, yang keduanya memiliki implikasi besar terhadap sifat dan durasi. Pertempuran darat di Gaza pilar pertama adalah penghancuran kapabilitas militer dan pemerintahan Hamas. Ini melampaui sekadar menargetkan pimpinan militer. Tujuannya adalah untuk membongkar seluruh infrastruktur Hamas di jalur Gaza, sistem terowongan, pusat komando dan kontrol, fasilitas manufaktur roket dan senjata, dan seluruh jaringan yang memungkinkan kelompok itu memerintah dan beroperasi. Target ini secara inheren memerlukan invasi darat yang mendalam dan berkepanjangan, pertempuran perkotaan yang brutal, dan risiko tinggi bagi personel militer Israel. Laporan dari media Yediot Ahronot mengutip sumber militer senior, menjelaskan bahwa IDF telah dipersenjatai dengan mandat untuk mencari dan menghancurkan metro Hamas, jaringan terowongan di bawah tanah yang diyakini meluas sejauh ratusan kilometer yang membutuhkan penggunaan unit teknik khusus dan taktik tempur inovatif yang syarat. Risiko. Pilar kedua adalah pembebasan sandera.
Kehadiran lebih dari 200 sandera di Gaza menjadikan tujuan ini sebagai beban moral dan operasional yang tak terhindarkan. Setiap langkah militer di Gaza harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk menjaga agar para sandera tetap aman. Dilema ini yang secara tajam dibahas dalam laporan editorial surat kabar progresif Haaretz, menciptakan konflik abadi di dalam War Cabinet. Apakah prioritasnya adalah menghancurkan Hamas dengan cepat, yang berisiko membunuh sandera dalam prosesnya, atau bergerak lambat dan hati-hati untuk memfasilitasi pembebasan sandera? Tekanan untuk mencapai kedua tujuan secara simultan terbukti mustahil, seringkali menghasilkan operasi kompromi yang lambat dan memberikan kesempatan kepada pejuang Hamas untuk menyusun penyergapan dan pertahanan yang efektif. Hal ini secara langsung berkontribusi pada kerentanan unit-unit IDF di lapangan. Analisis yang disajikan oleh think tank Washington, The Middle East Policy Institute, MAPI, menunjukkan bahwa target-target ambisius ini menempatkan IDF dalam situasi operasi zero-sum game. Untuk mencapai penghancuran Hamas sepenuhnya, IDF harus bertempur di dalam lingkungan paling padat dan paling sulit di dunia, di mana pejuang Hamas tidak memiliki seragam dan berlindung di antara populasi sipil. MAPI menyoroti bahwa invasi ke pusat-pusat kota seperti Gaza City, Khan Yunis, dan kemudian Rafah bukanlah manuver militer konvensional. Itu adalah operasi pembersihan dari rumah ke rumah dan terowongan ke terowongan, sebuah lingkungan yang secara inheren menguntungkan pihak yang bertahan, Hamas, dan meningkatkan potensi kerugian pihak penyerang. IDF, salah satu aspek penting yang ditekankan oleh analis militer pensiunan di Channel 12 News adalah bahwa operasi ini juga bertujuan untuk memulihkan deterrence Israel, yaitu kemampuan untuk mencegah musuh menyerang karena takut akan pembalasan yang mengerikan. Setelah kegagalan 7 Oktober, citra militer Israel sebagai kekuatan yang tak terkalahkan hancur. Nah, untuk memulihkan citra ini diperlukan demonstrasi kekuatan yang ekstrim. Namun ironisnya, upaya untuk memproyeksikan kekuatan maksimum melalui invasi darat yang mendalam justru mengungkap kerentanan yang tidak terduga terhadap taktik gerilya jarak dekat Hamas, terutama dalam lingkungan terowongan dan penyergapan hit and run yang kemudian terekam dan disebarluaskan oleh pejuang Hamas. Tujuan politik internal yang seringkali tidak diucapkan tetapi tidak kalah pentingnya adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan militer. Kekacauan dan kegagalan pada 7 Oktober telah melukai moral nasional secara mendalam. Operasi Swords of Iron adalah katarsis yang diperlukan. Namun seperti yang dibahas oleh kolumnis politik di portal berita Globes, tekanan untuk mencapai hasil yang cepat dan pasti telah memaksa IDF untuk mengabaikan beberapa prosedur keselamatan dan menyensor ketat kerugian sebenarnya demi menjaga moral nasional yang rapuh. Kekuatan emosional dan politik di balik operasi ini yang dimandatkan oleh trauma 7 Oktober menciptakan kondisi di mana laporan jujur mengenai kerugian militer signifikan Israel hampir mustahil untuk diumumkan secara real time. Operasi yang dimulai dengan tujuan memulihkan keamanan dan kehormatan kini terjebak dalam perang yang mahal, di mana keberhasilan terus diklaim, meskipun harga yang dibayar di lapangan, dalam bentuk tank hancur dan personel tewas, terus meningkat di luar angka resmi yang diizinkan untuk dikonsumsi publik. Pemerintah Israel dan juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, seringkali menggunakan istilah operasi militer untuk mendeskripsikan intervensi mereka di jalur Gaza, sebuah terminologi yang dirancang untuk menyiratkan tindakan terbatas, terfokus, dan dapat dikontrol. Namun, seperti yang dibuktikan oleh kerugian material dan personel yang terus bertambah, situasi di lapangan telah lama melampaui definisi klinis tersebut. Apa yang terjadi di lorong-lorong Khan Yunis dan reruntuhan kota Gaza adalah sebuah perang berkepanjangan yang sistematis, melelahkan, dan yang paling penting, merongrong kekuatan militer Israel dengan cara yang tidak pernah diantisipasi oleh para perencana. Strategi di kiriya perang gesekan ini didokumentasikan secara rinci dalam laporan khusus oleh The Military Strategy. Journal of Tel Aviv. Jurnal tersebut menggarisbawahi bahwa Gaza, yang merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia, telah diubah oleh Hamas menjadi labirin pertahanan yang dirancang khusus untuk meniadakan keunggulan teknologi dan daya tembak Israel. Keunggulan udara IDF menjadi hampir tidak relevan dalam pertempuran jarak dekat dari rumah ke rumah dan, terutama, dalam perang di bawah tanah. Sumber anonim dari unit-unit tempur garis depan yang diwawancarai oleh jaringan berita investigatif, Makan News menggambarkan operasi darat sebagai perjalanan
tanpa akhir menuju penyergapan. Setiap pergerakan unit lapis baja harus melalui jalan-jalan sempit yang telah dipasangi puluhan perangkat peledak improvisasi, EED, dan jebakan rudal anti-tank yang diposisikan di jendela atau pintu masuk terowongan kunci. Dari sifat perang berkepanjangan ini adalah sistem terowongan yang dijuluki Metro Gaza. Menurut laporan teknis oleh analis pertahanan Jane's Information Group, jaringan terowongan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi sebagai sistem manuver, logistik, dan komando kontrol Hamas. Terowongan memungkinkan pejuang Hamas untuk muncul secara tiba-tiba di belakang unit-unit IDF, melancarkan serangan jarak dekat mematikan, seringkali dengan granat berpeluncur roket atau RPG, dan menghilang lagi sebelum tembakan balasan dapat dikunci. Jenis pertempuran asimetris ini adalah yang paling mahal bagi pasukan reguler. Peperangan di bawah tanah menuntut mobilisasi pasukan teknik dengan tingkat risiko yang luar biasa dan laju kemajuan yang sangat lambat, jauh dari operasi cepat dan bersih yang diharapkan para pemimpin Israel. Dampak dari peperangan gesekan ini langsung terasa pada kerugian material yang menjadi inti berita ini. Laporan yang bocor kepada harian bisnis Calcalist yang fokus pada dampak ekonomi perang mengindikasikan bahwa laju kerusakan dan kehancuran kendaraan tempur lapis baja IDF, terutama tank Merkava Mark IV dan pengangkut personel, telah melampaui kemampuan industri pertahanan Israel untuk memproduksi atau memulihkan pengganti secara tepat waktu. Calcalist mengutip pejabat logistik yang memperkirakan bahwa ratusan kendaraan tempur telah dinilai total loss, kerugian total, atau memerlukan perbaikan struktural besar, menempatkan tekanan luar biasa pada cadangan strategis peralatan Israel yang seharusnya dijaga untuk konflik skala penuh dengan musuh negara. Lebih lanjut, perang ini secara fundamental merongrong kekuatan personel. Peperangan perkotaan dan terowongan menghasilkan tingkat korban luka berat yang tinggi. Dokter militer dan petugas medis yang berbicara dengan majalah The Israeli Veteran di bawah anonimitas ketat mengungkapkan bahwa proporsi luka akibat pecahan peluru dan ledakan yang seringkali menyebabkan amputasi atau trauma otak parah sangat tinggi. Meskipun angka kematian secara resmi dijaga ketat, gelombang masuknya ribuan tentara yang mengalami cedera permanen ke sistem rehabilitasi veteran menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ini adalah perang yang merugikan secara masif. Angka-angka rehabilitasi ini, yang tidak termasuk dalam data resmi korban tewas, adalah metrik yang lebih jujur tentang biaya kemanusiaan dari operasi yang berkepanjangan ini. Kondisi ini bukan hanya masalah fisik. Analisis yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Strategis dan Keamanan Nasional, INSS, menyoroti dampak psikologis jangka panjang. Kebutuhan untuk berjuang dari lorong ke lorong, menghadapi musuh yang tidak terlihat yang muncul dari bawah tanah, dan terus-menerus menghadapi ancaman EED telah menyebabkan tingkat Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, dan kelelahan tempur yang belum pernah terlihat dalam operasi IDF sebelumnya. INSS menyimpulkan bahwa meskipun IDF mungkin secara taktis memenangkan pertempuran individu, mereka kalah dalam perang gesekan psikologis dan logistik pada akhirnya. Apa yang disebut sebagai operasi militer oleh Israel adalah pengorbanan yang disengaja dan sistematis terhadap aset militer canggih, tank, APC, drone kecil, dan yang lebih merusak personel terlatih dalam upaya untuk menghancurkan musuh yang telah merencanakan perang gesekan ini selama bertahun-tahun. Para pemimpin Israel mungkin berjuang untuk mencapai tujuan politik mereka, tetapi harga militer yang dibayar dengan ratusan kendaraan hancur dan ribuan prajurit tewas atau cacat menunjukkan bahwa perang ini memang telah merongrong kekuatan IDF, sebuah kenyataan pahit yang terus dibayangi oleh narasi kemenangan yang disajikan kepada publik. Perbedaan antara klaim keberhasilan yang disajikan di Kiryat dan kesaksian veteran yang berjuang untuk bertahan hidup di Gaza adalah bukti paling jelas bahwa ini adalah perang, bukan sekadar operasi. Dalam perencanaan militer, tank tempur utama atau Main Battle Tank, MBT, Merkava Israel, sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebuah benteng bergerak yang dirancang khusus untuk lingkungan pertempuran di Timur Tengah dengan fitur proteksi kru yang canggih. Demikian pula kendaraan pengangkut personel lapis baja, APC berat Namr, yang dibangun di atas chassis Merkava, dipuji karena ketahanan lapis bajanya yang tebal, menjadikannya pilihan utama untuk membawa infanteri ke zona tempur perkotaan yang paling berbahaya. Namun perang berkepanjangan di Gaza, yang syarat dengan taktik gerilya canggih dan senjata anti-tank yang berlimpah, telah menghasilkan kerugian material yang mengejutkan.
sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam sejarah konflik Israel. Laporan eksklusif yang bocor kepada harian ekonomi The Marker, sebuah publikasi yang dikenal dengan koneksinya di industri pertahanan dan keuangan, telah mengungkap data mentah mengenai jumlah ratusan tank dan kendaraan lapur baja IDF yang hancur atau mengalami kerusakan irreparable, tidak dapat diperbaiki, yang signifikan. Angka ini secara drastis melampaui statistik kerugian yang pernah diumumkan atau diakui secara implisit oleh Markas Komando Logistik IDF. Sumber internal The Marker dari Direktorat Logistik Angkatan Darat menyatakan bahwa pada puncak operasi darat, rata-rata loss rate tingkat kerugian kendaraan tempur di unit-unit elit yang didorong masuk ke pusat-pusat pertempuran perkotaan seperti Syujaiyah dan Khan Yunis mencapai tingkat yang hanya terlihat pada hari-hari terberat, Perang Yom Kippur, inti dari kerugian material yang tinggi. Ini adalah proliferasi dan efektivitas sistem senjata anti-tank jarak dekat yang digunakan oleh pejuang Hamas. Senjata seperti RPG-7 modernisasi, bersama dengan peluncur roket tandem warhead seperti Yasin yang dibuat secara lokal dan diimpor, terbukti mampu menembus titik-titik lemah pada lapis baja reaktif Merkava. Selain itu, video penyergapan yang dirilis secara luas oleh sayap militer Hamas dan kemudian diverifikasi melalui analisis open source oleh platform independen seperti Conflict Armament Research, KR, menunjukkan pola serangan yang konsisten. Peluncuran rudal anti-tank dari jarak dekat, seringkali dari jarak nol, di lorong sempit, diikuti dengan peledakan IED kuat yang ditanam di bawah atau di samping badan kendaraan yang sudah lumpuh. Menurut analisis mendalam yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pertahanan Internasional, IDSR, tank Merkava, meskipun memiliki sistem perlindungan aktif, APS Trophy yang canggih, terbukti rentan dalam lingkungan pertempuran 360 derajat yang ekstrim. APS Trophy dirancang untuk mendeteksi dan menetralkan rudal yang datang dari samping dan depan. Namun penyergapan dari jarak yang terlalu dekat atau serangan top attack yang menggunakan drone atau proyektil jatuh telah menemukan celah pertahanan yang fatal. Laporan IDSR memperkirakan bahwa kerugian total loss tank Merkava yang memerlukan penggantian chassis dan mesin secara keseluruhan telah mencapai puluhan unit. Namun yang lebih menguras sumber daya adalah ratusan tank dan APC Nammer yang ditarik dari medan perang karena kerusakan parah pada sistem senjata, optik, transmisi, dan trek akibat IED dan tembakan RPG yang mengenai lapis baja pelindung. Dampak finansial dari kerugian material ini sangat besar. Setiap tank Merkava Mark IV diperkirakan bernilai puluhan juta dolar. Juru bicara Kementerian Pertahanan dalam briefing tertutup kepada Komite Anggaran Knesset yang bocor sebagian kepada agen berita Reuters mengakui adanya penyesuaian anggaran darurat untuk mempercepat proses perbaikan dan pembelian suku cadang senilai miliaran shekel. Angka-angka total loss yang sebenarnya dikombinasikan dengan biaya perbaikan yang setara dengan unit baru untuk kerusakan substansial menempatkan beban yang luar biasa pada anggaran pertahanan Israel yang secara efektif mengalihkan dana dari proyek-proyek modernisasi jangka panjang. Selain tank, kerugian signifikan juga dialami oleh buldoser lapis baja D9 dan kendaraan teknik lainnya, yang sangat penting untuk membersihkan rintangan dan membuka jalan bagi infanteri dan tank. Kendaraan ini sering menjadi target utama karena peran pentingnya dalam menghancurkan infrastruktur. Edata Owangan Hamas, laporan lapangan dari koresponden Militer Channel 13 yang diizinkan untuk meliput unit logistik di perbatasan, menggambarkan antrean panjang kendaraan lapis baja yang ditarik dari Gaza. Sebagian besar tertutup terpal untuk menyembunyikan tingkat kerusakan, yang dengan jelas mengindikasikan dampak mematikan dari perang gesekan. Seorang petugas logistik yang diwawancarai oleh koresponden tersebut, yang hanya diidentifikasi sebagai Mayor Y, secara tersirat mengakui bahwa jumlah kerusakan yang mereka tangani dalam beberapa minggu di Gaza telah melampaui jumlah kerusakan dari seluruh Second Lebanon War pada tahun 2006. Singkatnya, ratusan kendaraan tempur yang rusak atau hancur bukanlah sekadar statistik. Angka ini mencerminkan keberhasilan strategis Hamas dalam menetralkan salah satu keunggulan terbesar Israel, keunggulan lapis baja. Kerugian material ini adalah indikator nyata dari sifat perang yang mahal, membuktikan bahwa bahkan teknologi pertahanan paling canggih pun memiliki batasan ketika dihadapkan pada pertempuran asimetris yang dirancang dengan cerdik dan brutal di dalam labirin perkotaan. Biaya penggantian dan perbaikan dari kerugian ini
akan membebani Israel selama bertahun-tahun, jauh setelah tembakan terakhir di Gaza mereda. Di tengah hiruk-pikuk klaim kemenangan dan keberhasilan taktis yang disuarakan oleh pimpinan militer Israel, terdapat bayangan gelap yang bersemayam di lorong-lorong rumah sakit militer dan pusat-pusat rehabilitasi. Biaya personel yang sesungguhnya. Operasi darat di Gaza yang dirancang untuk menghancurkan infrastruktur Hamas dan mengembalikan Sandera telah menuntut korban jiwa dari para prajurit pasukan pertahanan Israel, IDF, pada skala yang jauh lebih besar dan lebih tersembunyi daripada yang diizinkan oleh narasi resmi. Ini adalah inti dari kerugian militer paling sensitif dan paling ketat disensor oleh pemerintah. Angka korban tewas resmi yang dipublikasikan oleh IDF, yang dirilis secara sporadis, dan selalu disertai dengan penghormatan mendalam kepada para prajurit yang gugur dalam tugas, telah menetapkan jumlah yang terverifikasi dan terbatas. Namun di balik angka-angka yang disaring ini, mengalir gelombang laporan dan kesaksian yang bocor, terutama yang berkaitan dengan sistem medis dan veteran Israel, yang mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya jauh lebih tinggi. Para veteran dan analis pertahanan independen berpendapat bahwa jumlah total tentara yang tewas secara langsung atau meninggal akibat luka yang diderita di Gaza mungkin telah mencapai ribuan, bukan hanya puluhan atau bahkan ratusan, seperti yang diumumkan secara resmi penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh platform investigasi Adkan, sebuah badan pengawas swasta yang berfokus pada transparansi. Ya, pemerintah mengutip sumber-sumber dari 3 rumah sakit utama yang merawat tentara yang terluka parah, terutama di Beersheva, Tel HaShomer, dan Haifa. Menurut sumber-sumber medis yang berbicara di bawah anonimitas ketat kepada Adkan, ada protokol implisit untuk menunda atau mengklasifikasikan ulang kematian yang terjadi setelah evakuasi dari zona tempur. Misalnya, seorang prajurit yang terluka parah di Gaza, yang meninggal akibat komplikasi pendarahan internal atau infeksi sistemik beberapa hari setelah tiba di rumah sakit Israel, kadang-kadang tidak dihitung dalam statistik gugur di Gaza secara real-time, tetapi dimasukkan dalam kategori statistik yang lebih samar atau ditunda publikasinya. Teknik klasifikasi ini secara efektif menjaga agar angka harian yang diumumkan kepada publik tetap rendah, menumpulkan dampak psikologis dari biaya perang. Selain itu, masalah yang lebih serius menyangkut ribuan tentara yang terluka parah. Meskipun mereka tidak meninggal, laporan dari Komisi Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, yang sebagian datanya bocor kepada jaringan berita berbahasa Inggris, The Times of Israel Weekly, menunjukkan peningkatan eksponensial dalam klaim disabilitas permanen akibat perang. Sumber The Times of Israel Weekly mengklaim bahwa lebih dari 4.000 tentara cadangan dan reguler telah secara resmi mengajukan permohonan untuk pengakuan cedera serius atau severe disability yang memerlukan rehabilitasi jangka panjang. Meskipun ini adalah angka korban luka, skalanya mengindikasikan intensitas pertempuran dan probabilitas statistik bahwa sebagian besar dari korban luka berat ini, terutama yang menderita cedera otak traumatis atau kehilangan anggota tubuh yang parah, berpotensi meninggal setelah beberapa waktu, namun tidak dihitung dalam statistik awal. Bocoran internal dari Direktorat Logistik Personel IDF yang dimuat dalam media independen, The Gaza War Dossier, memperkirakan bahwa jumlah kematian kumulatif yang sesungguhnya, termasuk mereka yang meninggal karena luka yang diderita di Gaza, namun dihitung belakangan, dapat mendekati angka yang diyakini oleh para pengamat independen. Seorang analis militer veteran yang menulis untuk The Gaza War Dossier, yang hanya dikenal sebagai Colonel Red Eitanes, berpendapat bahwa untuk setiap kematian yang diumumkan secara resmi, mungkin ada 2 atau 3 kasus kematian yang ditunda pengumumannya atau diklasifikasikan dengan hati-hati. Ini didasarkan pada perbandingan rasio kematian terhadap cedera parah dalam perang perkotaan yang serupa secara historis, di mana rasio untuk pertempuran rumah ke rumah sangat tinggi. Jika ribuan yang terluka parah terdaftar, secara matematis sangat mungkin jumlah korban tewas kumulatif jauh melampaui angka resmi. Penggunaan istilah ribuan tentara tewas oleh laporan independen tidak hanya didasarkan pada perhitungan rasio, tetapi juga pada kesaksian dari para tentara yang kembali dari Gaza. Banyak veteran yang diwawancarai oleh Kol HaMishpacha, sebuah majalah komunitas yang fokus pada isu keluarga prajurit, berbicara tentang kekacauan di zona evakuasi, EVAC, dan tingginya jumlah kantong jenazah yang mereka saksikan dalam sehari operasi di wilayah seperti Shejaya atau Jabalia.
Meskipun kesaksian individu ini sulit diukur, konsistensi cerita tentang tingkat kematian yang tinggi di unit-unit mereka, yang jarang tercermin dalam pengumuman resmi, memperkuat keraguan publik. Singkatnya, klaim bahwa ribuan tentara tewas adalah isu yang berakar pada ketidakpercayaan terhadap transparansi pemerintah selama masa perang. Angka resmi IDF adalah angka yang sangat disaring, bertujuan untuk meminimalkan dampak psikologis dan politik dari perang yang mahal. Namun realitas di rumah sakit militer, data rehabilitasi yang bocor, dan kesaksian dari garis depan menunjukkan bahwa harga kemanusiaan dari operasi di Gaza telah mencapai tingkat yang menghancurkan. Sebuah kerugian personel yang masif yang secara fundamental merongrong moral dan ketersediaan tempur IDF. Dalam setiap konflik modern, perang narasi sama pentingnya dengan pertempuran di lapangan. Bagi Israel, yang menganggap dirinya sebagai negara demokrasi yang dikelilingi oleh ancaman, pengelolaan informasi, terutama mengenai kerugian militer, bukan hanya masalah public relations, tetapi juga masalah keamanan nasional dan moral tempur. Bab ini mengupas bagaimana angka-angka resmi yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, selama operasi di Gaza pasca 7 Oktober adalah angka yang sangat disaring dan bagaimana praktik. Penyaringan ini menciptakan perbedaan mencolok antara klaim pemerintah dan realitas yang dialami oleh unit-unit tempur inti. Dari perbedaan ini adalah mekanisme kontrol yang berlapis. Menurut analisis yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Demokrasi dan Militer, IDMR, Israel memiliki salah satu sensor militer paling ketat di dunia barat. Setiap laporan tentang korban tewas, korban luka, atau kerugian material harus melalui persetujuan juru bicara IDF sebelum dipublikasikan. Praktik ini, meskipun secara resmi bertujuan untuk mencegah musuh mendapatkan informasi intelijen yang sensitif, secara efektif berfungsi sebagai saluran untuk mengendalikan narasi publik dan meminimalkan dampak psikologis dari biaya perang salah. Satu teknik penyaringan yang paling efektif adalah penundaan pelaporan dan klasifikasi ulang. Seperti yang diungkapkan oleh sumber anonim dari Asosiasi Wartawan Militer Israel, kematian seorang tentara di zona tempur harus menunggu konfirmasi identitas yang ketat, pemberitahuan resmi kepada keluarga, dan hanya setelah itu diumumkan kepada publik. Proses ini, yang memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, menciptakan jeda antara peristiwa nyata di lapangan dan pelaporan resminya. Akibatnya, selama puncak pertempuran darat, selalu ada backlog korban yang belum diumumkan. Penundaan ini bertujuan ganda, mengurangi dampak berita buruk yang berurutan dan memungkinkan narasi resmi untuk mendahului realitas. Namun, yang lebih kontroversial adalah klasifikasi korban luka dan tewas. Data yang bocor kepada Harian Investigatif Zman Yisrael, yang fokus pada kebijakan internal, menunjukkan bahwa banyak tentara yang menderita luka parah di Gaza dievakuasi ke unit trauma yang berbeda. Sebagian besar dari mereka mengalami luka yang menyebabkan cacat permanen, tetapi tidak meninggal saat itu juga. Data internal dari Pusat Rehabilitasi Militer, seperti yang dibahas pada bab Facts, menunjukkan ribuan tentara cacat. Zman Yisrael mengutip seorang ahli statistik veteran yang berpendapat bahwa jika menggunakan rasio korban tewas terluka, Kayawiyah, standar militer untuk peperangan perkotaan, yang seringkali berkisar antara 1:3 hingga 1:5, angka kematian resmi yang diumumkan IDF terlihat tidak proporsional rendah terhadap jumlah korban luka berat yang diakui. Ini mengindikasikan bahwa angka kematian yang sesungguhnya, termasuk kematian yang ditunda akibat komplikasi, jauh lebih tinggi. Tekanan untuk menyaring informasi juga berasal dari lingkungan politik. Pimpinan politik Israel, yang menghadapi kritik keras atas kegagalan 7 Oktober, memiliki kepentingan besar dalam menunjukkan kemajuan operasional yang lancar dan biaya yang dapat dikelola. Analisis yang diterbitkan oleh The Jerusalem Institute for Policy Research berpendapat bahwa jika kerugian militer yang sebenarnya, misalnya, jika jumlah tank yang hancur atau tentara yang tewas diakui secara real-time, hal itu akan memunculkan keraguan publik tentang kelayakan tujuan perang dan berpotensi memicu demonstrasi massal menuntut diakhirinya pertempuran atau segera dilakukannya kesepakatan sandera dengan harga apapun. Oleh karena itu, penyaringan informasi menjadi alat penting untuk mempertahankan legitimasi perang. Penyaringan tidak hanya terbatas pada personel. Menjadi kerugian material. Sebuah laporan yang diulas oleh majalah pertahanan Mabat Lebitachon menyoroti bahwa kerugian kendaraan tempur sering dibagi menjadi beberapa kategori yang membingungkan: hancur total, total loss,
rusak parah, memerlukan waktu perbaikan lebih dari 6 bulan, dan rusak sedang. Hanya kerugian total loss yang kadang-kadang disorot oleh IDF, namun total gabungan dari kategori rusak parah dan hancur total, yang keduanya secara efektif mengeluarkan kendaraan dari layanan tempur untuk waktu yang lama, terbukti mencapai ratusan unit, sebuah angka yang secara sistematis diabaikan dalam briefing pers IDF, demi menjaga citra bahwa pasokan alutsista tetap utuh dan kuat. Pada akhirnya, perbedaan antara angka resmi dan realitas lapangan telah menjadi salah satu indikator paling jelas bahwa Israel sedang berjuang di dalam sebuah perang yang jauh lebih mahal daripada yang diakui secara terbuka. Sementara para prajurit dan keluarga mereka hidup dengan realitas kerugian yang mengerikan setiap hari, masyarakat luas disajikan dengan versi yang disterilkan dan terkontrol. Praktik penyaringan informasi yang ketat oleh pemerintah ini, meskipun bertujuan untuk melindungi moral dan citra nasional, pada gilirannya menghambat transparansi publik dan memicu spekulasi yang semakin luas mengenai biaya sesungguhnya dari operasi darat di Gaza. Keputusan strategis untuk menyaring dan mengontrol ketat informasi mengenai kerugian militer, baik dalam hal personel maupun material, berakar kuat pada kebutuhan pemerintah Israel untuk mempertahankan citra nasional yang kuat di hadapan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kegagalan keamanan yang memalukan pada 7 Oktober, kerentanan yang terbuka itu harus segera ditutupi oleh proyeksi kekuatan yang tak terhindarkan dan biaya perang yang dapat diterima. Sistem penyaringan informasi yang dioperasikan melalui sensor militer dan juru bicara IDF berfungsi sebagai benteng pertahanan kedua, melindungi moral publik dari kerusakan internal. Menurut analisis yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik Van Leer Jerusalem Institute, trauma kolektif yang ditimbulkan oleh serangan 7 Oktober telah menciptakan kebutuhan politik yang mendesak untuk menunjukkan bahwa negara tersebut masih mampu membalas dan menang tanpa menderita kerugian yang sebanding. Jika angka-angka kerugian militer yang sebenarnya, termasuk ratusan tank hancur dan ribuan tentara tewas atau cacat parah, diumumkan secara real-time dan transparan, hal itu akan memicu apa yang disebut para sosiolog militer sebagai defeatism atau sikap kekalahan. Van Leer Institute menyoroti bahwa tujuan utama penyaringan informasi bukanlah untuk menyembunyikan informasi dari musuh yang seringkali sudah mengetahui dampak serangan mereka melalui rekaman dan intelijen mereka sendiri, melainkan untuk mempertahankan keyakinan publik terhadap kepemimpinan militer dan politik yang tengah disorot tajam salah. Satu alat utama untuk menjaga citra ini adalah melalui manajemen persepsi risiko dan biaya. Jika publik Israel dihadapkan pada realitas di mana tank-tank Merkava, simbol kekuatan teknologi dan militer, hancur dalam jumlah besar, hal itu dapat menimbulkan keraguan fundamental tentang doktrin keamanan Israel. Seorang analis pertahanan yang berbasis di Jerusalem, yang menulis di bawah nom de plume Spectator untuk surat kabar The Times of Israel, berpendapat bahwa IDF secara sadar memilih untuk tidak merinci kerusakan material yang parah. Mereka mengizinkan laporan kerugian parsial dan terbatas, sambil mengubur statistik kumulatif total kerugian, termasuk kendaraan lapis baja yang ditarik untuk perbaikan jangka panjang yang secara efektif tidak berfungsi, dalam laporan logistik internal yang rumit. Dengan demikian, mereka menciptakan kesan bahwa kerugian hanyalah minor atau dapat dikelola, bukan sistemik. Lebih dalam lagi, penyaringan angka kematian adalah masalah pemeliharaan moral pasukan dan dukungan keluarga. Dalam masyarakat Israel, dukungan terhadap tentara dan keluarga yang berduka adalah fundamental. Namun jika jumlah korban tewas diizinkan untuk melonjak ke tingkat yang diklaim oleh laporan-laporan bocor, yaitu hampir 3 kali lipat dari angka resmi, hal itu akan memicu gelombang pertanyaan yang sangat sulit dari keluarga tentara, terutama para tentara cadangan yang dimobilisasi secara mendadak. Seperti yang diungkapkan oleh lembaga Psychological Resilience Center, PRC, yang bekerja dengan keluarga militer, pengumuman kematian yang diatur dan bertahap membantu proses duka kolektif menjadi lebih terkelola dan mencegah rasa keputusasaan massal yang dapat merongrong upaya perang. Tujuan penyaringan informasi ini juga meluas ke ranah internasional. Israel sangat menyadari pengawasan global terhadap operasi mereka di Gaza. Dengan menjaga agar angka kerugian militer tetap rendah, mereka secara tidak langsung ingin memproyeksikan bahwa operasi mereka berjalan efektif, terencana, dan bahwa musuh, Hamas, tidak mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Jika dunia melihat bahwa Israel membayar harga yang sangat mahal
Hal itu akan memperkuat argumen bahwa perang ini tidak dapat dimenangkan secara militer dan meningkatkan tekanan internasional untuk gencatan senjata. Jaringan berita finansial Bloomberg dalam laporannya mengenai risiko politik global mencatat bahwa kontrol ketat Israel terhadap metrik militer adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencegah intervensi politik dari sekutu-sekutu utama mereka yang mungkin menjadi lebih ragu untuk memasok bantuan militer jika mereka yakin Israel berada dalam perang gesekan yang tidak akan mereka menangkan. Kesimpulannya, sistem penyaringan informasi yang diterapkan oleh pemerintah Israel adalah mekanisme pertahanan politik dan psikologis. Ini adalah pilihan sadar untuk mengorbankan transparansi demi mempertahankan citra nasional yang kuat, solid, dan tak tergoyahkan. Dalam pandangan pimpinan politik, membiarkan publik mengetahui jumlah ratusan tank yang hancur dan ribuan nyawa yang hilang secara real-time akan memberikan senjata moral kepada musuh dan memicu keruntuhan kepercayaan internal. Oleh karena itu, status quo ini, meskipun mengabaikan prinsip akuntabilitas, dilihat sebagai keharusan operasional dan kelangsungan hidup politik dalam menghadapi krisis yang berkelanjutan. Inti dari kerangka berita ini terletak pada jurang pemisah yang menganga antara statistik yang disajikan secara resmi oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dan data yang dikumpulkan melalui laporan investigasi independen, bocoran internal, dan analisis veteran. Disparitas ini tidak hanya melibatkan persentase kecil, melainkan menciptakan kesimpulan yang mengejutkan bahwa jumlah kerugian militer yang sebenarnya mungkin hampir 3 kali lipat dari yang diakui pemerintah. Perbandingan angka ini adalah jendela paling jelas untuk melihat biaya tersembunyi dari perang yang berkepanjangan di Gaza. Untuk memahami disparitas ini, perlu dilihat pada 2 metrik utama, korban jiwa personel dan kerugian material, tank dan APC. Angka resmi IDF yang dikelola secara ketat oleh juru bicara dan sensor militer, mengumumkan jumlah korban tewas kumulatif yang bergerak lambat, mencapai pada batas tertentu yang bersifat publik. Namun, sebuah konsorsium media investigatif Eropa yang terdiri dari wartawan dari harian Prancis Le Monde dan surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung bekerja sama dalam sebuah proyek open source intelligence, OSINT, yang menelusuri data pemakaman, militer, laporan medis rumah sakit, dan data rehabilitasi veteran yang terpublikasi dalam catatan lokal. Hasil investigasi mereka, yang dirilis dalam laporan kolaboratif berjudul The Hidden Price, menyimpulkan bahwa jumlah kematian langsung yang disebabkan oleh pertempuran di Gaza, termasuk kematian yang ditunda akibat luka parah yang diderita di zona tempur, secara konservatif mendekati angka yang jauh lebih tinggi. Analisis The Hidden Price didasarkan pada perhitungan statistika yang disebut Mortality Multiplier, MM, yang menyesuaikan rasio resmi korban tewas terluka parah dengan tingkat yang diharapkan dalam peperangan perkotaan jarak dekat yang beroperasi dalam lingkungan terowongan. Para peneliti mengklaim bahwa dengan jumlah ribuan tentara yang telah mengajukan klaim disabilitas parah, WIA, seperti yang disorot oleh laporan internal Komisi Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, rasio kematian yang diumumkan secara resmi, KIA, terlalu rendah secara anomali. Mereka berpendapat bahwa jika semua kematian yang disebabkan oleh luka yang diterima di Gaza, termasuk yang terjadi beberapa minggu kemudian di rumah sakit Israel, dihitung secara tepat waktu dan transparan, angka korban tewas kumulatif akan melampaui 2 kali lipat dan bahkan dapat mencapai hampir 3 kali lipat dari yang diakui publik pada titik tengah pertempuran. Disparitas yang sama terlihat mencolok dalam kerugian material. Sementara IDF sesekali mengakui hilangnya beberapa tank Merkava dan kendaraan tempur berat lainnya, laporan bocor kepada media pertahanan spesialis Defense News Review menunjukkan realitas yang berbeda. Defense News Review mengutip insinyur dan teknisi yang bekerja di depot perbaikan logistik utama IDF di Israel Selatan, melaporkan bahwa ratusan kendaraan tempur yang mencakup tank, APC berat Namr dan bulldozer lapis baja D9 telah diklasifikasikan sebagai non-mission capable, NMC, untuk durasi yang panjang, baik karena total loss, kerugian total, atau karena memerlukan perbaikan struktural yang ekstensif, yang setara dengan membangun ulang kendaraan tersebut. Angka-angka dari depot perbaikan ini,
yang bocor melalui saluran industri pertahanan kepada situs investigasi keuangan Shekel Insights menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang dinonaktifkan kategori NMC akibat pertempuran di Gaza telah melampaui perkiraan sebelum perang untuk operasi skala penuh selama 1 tahun penuh. Shekel Insights menghitung bahwa jika kerugian dihitung berdasarkan biaya penggantian penuh untuk total loss, ditambah biaya perbaikan substansial untuk NMC parah, dampak finansialnya adalah 3 kali lipat lebih besar daripada yang dianggarkan secara publik untuk kerusakan tempur. Disparitas ini mendukung klaim bahwa bukan hanya jumlah tank yang hancur, tetapi skala kerusakan yang merata pada seluruh armada lapis baja jauh melebihi apa yang diakui secara terbuka. Pemerintah Israel secara konsisten menolak metodologi dan angka yang digunakan oleh laporan independen semacam itu seringkali mencapnya sebagai propaganda musuh atau spekulasi tidak bertanggung jawab. Namun, penolakan ini gagal menjelaskan mengapa data dari rumah sakit, laporan pemakaman dan klaim rehabilitasi veteran yang berasal dari sumber internal Israel sendiri terus-menerus menunjukkan tren yang jauh lebih suram daripada yang diumumkan secara resmi. Disparitas 3 kali lipat yang dihipotesiskan oleh para analis independen ini berfungsi sebagai kritik yang sangat kuat terhadap kebijakan penyaringan informasi pemerintah. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menciptakan narasi warfare yang dapat dikelola secara politis, bahkan jika itu berarti mengabaikan kerugian darah dan harta benda yang sesungguhnya. Bagi publik, perbandingan angka ini adalah cerminan dari pengorbanan yang lebih besar dan tersembunyi yang dituntut oleh perang, sebuah kenyataan pahit yang terus dibayangi oleh keinginan yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan citra kekuatan dan moral nasional yang tidak tersentuh. Di tengah lautan informasi yang disaring dan dikendalikan oleh juru bicara militer Israel, kehadiran bukti visual dari lapangan yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok perlawanan, terutama dalam bentuk video penyergapan, telah menjadi faktor tunggal paling kuat yang secara efektif menantang narasi resmi mengenai kerugian Israel. Video-video ini, yang seringkali memiliki kualitas rekaman yang mengejutkan dan dirilis dengan efek dramatis, menjadi alat propaganda yang sangat efektif, namun pada saat yang sama berfungsi sebagai dokumentasi mentah yang mengkonfirmasi kerugian material dan tantangan operasional yang dialami pasukan pertahanan Israel. Invest di Gaza, fenomena video penyergapan ini dianalisis secara mendalam oleh Lembaga Digital Warfare Research (DWR), sebuah think tank yang berspesialisasi dalam propaganda konflik dan validasi visual. DWR menemukan bahwa rekaman-rekaman tersebut yang biasanya menunjukkan serangan mendadak menggunakan roket anti-tank (RPG), bom rakitan (ED), atau serangan jarak dekat terhadap tank Merkava, HPC Namer, atau bahkan konsentrasi infanteri, memenuhi 2 fungsi penting. Yang pertama, mereka memobilisasi dukungan di kalangan pendukung kelompok perlawanan. Yang kedua, yang lebih krusial bagi analisis ini, mereka menyediakan bukti real world yang tidak dapat disangkal mengenai efektivitas taktik gerilya Hamas dan kerentanan unit lapis baja Israel. Dalam banyak kasus, video-video ini menunjukkan urutan peristiwa yang konsisten. Unit kendaraan lapis baja Israel bergerak perlahan di lorong sempit, munculnya pejuang secara tiba-tiba dari terowongan atau reruntuhan, penembakan tepat sasaran ke titik-titik lemah kendaraan, dan diakhiri dengan ledakan besar atau kobaran api yang jelas menandakan total loss, kerugian total, atau kerusakan parah. Sebuah seri video yang diulas oleh majalah Military Defense and Technology Review secara spesifik menyoroti rekaman yang menunjukkan serangan ke tank Merkava Mark IV dengan apa yang diyakini sebagai roket tandem warhead yang dirancang untuk menembus lapis baja reaktif. Defense and Technology Review mengakui bahwa meskipun video tersebut mungkin merupakan highlight dari pertempuran selama berhari-hari, kualitas bukti visual kerusakan parah pada beberapa kendaraan telah diverifikasi secara independen oleh analis yang mencocokkan lokasi geografis melalui analisis geolokasi dengan foto satelit dan laporan berita pasca pertempuran. Peran bukti visual ini menjadi sangat penting karena ia melampaui sensor militer Israel. Ketika sensor IDF menahan atau menunda pengumuman mengenai kerusakan ratusan tank, video yang disebarkan secara luas di media sosial dan saluran Telegram, meskipun berasal dari sumber musuh, secara langsung memotong rantai kontrol informasi tersebut.
dampaknya terhadap moral pasukan Israel, dan pada akhirnya persepsi publik sangat besar. Koresponden militer veteran Ron Ben Yishai yang menulis untuk portal berita Ynet mengakui bahwa video-video tersebut, meskipun disajikan untuk tujuan propaganda, seringkali menjadi sumber informasi paling cepat dan paling brutal tentang jenis kerugian yang dihadapi unit-unit darat Israel. Ben Yishai menyoroti bahwa prajurit cadangan yang menunggu giliran untuk masuk ke Gaza seringkali melihat video ini sebelum mereka mendengar laporan resmi, menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan yang mendalam. Lebih jauh, video-video ini bukan hanya tentang ledakan. Beberapa rekaman yang bocor atau disebarkan oleh pihak ketiga menunjukkan operasi penyelamatan dan penarikan kendaraan tempur yang rusak oleh unit teknik IDF. Rekaman semacam itu yang diulas oleh platform analisis konflik independen, The War Monitor, memperlihatkan skala kerusakan logistik yang diperlukan untuk menarik ratusan ton baja yang rusak dari medan perang setiap minggunya. Proses penarikan ini sendiri menjadi risiko tinggi, seringkali menelan korban personel dan kendaraan evakuasi. The War Monitor berpendapat bahwa jumlah kendaraan yang ditarik, meskipun banyak yang dapat diperbaiki, secara jelas mengindikasikan bahwa frekuensi dan tingkat kerusakan jauh melampaui klaim IDF bahwa hanya sejumlah kecil kendaraan yang menjadi korban. Pada akhirnya, video penyergapan berfungsi sebagai cermin, tak terhindarkan yang memantulkan kerugian militer yang tidak ingin dilihat oleh Israel. Mereka mengkonfirmasi bahwa perang di Gaza adalah perang gesekan yang mahal, di mana keunggulan teknologi Israel dapat dinetralkan oleh taktik sederhana dan senjata anti-tank yang murah. Kehadiran bukti visual ini adalah alasan kunci mengapa desas-desus mengenai ratusan tank hancur dan ribuan korban jiwa terus beredar dan dipercaya oleh banyak pihak, karena visual yang kuat memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada angka statistik yang disaring. Bukti visual dari lapangan ini adalah kritik paling keras terhadap narasi resmi yang berusaha mempertahankan citra kekuatan nasional yang tak terkalahkan. Di tengah kebisingan politik dan klaim keberhasilan operasional di media, suara-suara paling autentik mengenai biaya dan sifat sebenarnya dari perang di Gaza berasal dari mereka yang berjuang di dalamnya. Para veteran dan tentara cadangan yang baru saja ditarik dari medan pertempuran. Kesaksian mereka, meskipun sering disensor atau direndahkan oleh narasi resmi, memberikan gambaran yang jujur dan brutal bahwa situasi di Gaza jauh lebih sulit, mematikan, dan memakan korban daripada yang disampaikan kepada publik. Pengalaman yang diungkapkan oleh para prajurit ini, yang sebagian besar berbicara kepada pers independen atau kelompok dukungan veteran di bawah anonimitas ketat, seringkali hanya diidentifikasi dengan inisial atau pangkat mereka, secara konsisten menantang citra operasi militer yang cepat dan terkontrol. Banyak dari kesaksian ini dikumpulkan dan disajikan dalam laporan investigatif oleh organisasi veteran nirlaba Breaking the Silence, yang misinya adalah mendokumentasikan pengalaman tempur. Laporan Breaking the Silence memuat lusinan wawancara dengan tentara dari unit-unit infanteri dan lapis baja yang beroperasi di wilayah-wilayah pertempuran paling sengit seperti Jabalia dan Al-Bureij. Salah satu tema sentral yang muncul adalah intensitas pertempuran dan tingkat kerugian yang disaksikan secara langsung. Seorang komandan peleton cadangan yang diidentifikasi sebagai Kapten A dari Brigade Gifati menceritakan kepada Breaking the Silence mengenai penyergapan harian yang mereka hadapi. Ia mengklaim bahwa ia telah menyaksikan unit-unit lapis baja di sekitarnya dilumpuhkan oleh roket anti-tank dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Mereka mungkin mengatakan sebuah Merkava terkena di berita, tapi yang tidak mereka katakan adalah bahwa dalam satu sore, 3 unit lapis baja di sekitar kami diserang secara efektif. Anda melihat tim evakuasi bekerja tanpa henti. Anda tahu pasti bahwa kerugian total loss, hancur total, jauh lebih banyak dari yang dilaporkan, ungkapnya. Kesaksian ini secara langsung mendukung klaim yang bocor mengenai ratusan tank hancur atau rusak parah yang diungkapkan di bab file lebih lanjut. Veteran berbicara tentang beban emosional dan jumlah korban jiwa yang disembunyikan. Sersan Wi, seorang operator APC Namer dari unit teknik, menceritakan pengalamannya dalam menarik kendaraan yang lumpuh dari Gaza. Ia berbicara kepada media komunitas Kol Hamagen mengenai pemandangan yang tak terlupakan dari proses evakuasi. Setiap kali kami menarik Merkava yang terbakar, selalu ada perdebatan internal di antara kami tentang berapa banyak kasus korban di dalamnya yang benar-benar akan dihitung.
Kami tahu ada kematian yang diklasifikasikan sebagai meninggal akibat luka di Shifa, rumah sakit di Israel, berhari-hari kemudian, sehingga nama mereka tidak tercantum di daftar harian. Ini adalah rahasia terbuka. Kami semua tahu bahwa angka resmi hanyalah ujung gunung es dari ribuan korban. Jelasnya, merujuk pada disparitas yang dibahas pada bab. Naima, kesaksian juga menyoroti bagaimana taktik perlawanan yang cerdas dari Hamas secara efektif menetralkan keunggulan teknologi. IDF, analis keamanan yang menulis untuk buletin militer IDF Insider berpendapat bahwa kesaksian para prajurit mengenai pejuang Hamas yang muncul dari lubang-lubang terowongan disebut poros hanya beberapa meter di belakang unit IDF meluncurkan RPG. Dekupmeng inilang kembali ke bawah tanah dalam hitungan detik, menunjukkan betapa tidak memadainya strategi IDF menghadapi lingkungan pertempuran ini. Ini bukan lagi pertempuran konvensional, dan ini adalah perang yang merongrong kekuatan kami. Setiap langkah di Gaza terasa seperti memancing. Penyergapan, tulis seorang mayor, cadangan, dalam kolom tamu anonim untuk IDF. Insider. Aspek lain yang sangat menyentuh adalah laporan mengenai kelelahan, tempur dan masalah kesehatan mental yang masif. Dokter dan psikolog militer yang berbicara kepada jurnal kesehatan, The Israeli Trauma Review mengungkapkan bahwa gelombang tentara yang kembali mengalami gejala Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak Perang Lebanon. Mereka mengutip kesaksian prajurit yang terpaksa bertempur dalam kondisi di mana mereka berhari-hari tidak bisa tidur nyenyak karena takut penyergapan dari terowongan, sebuah tekanan yang secara langsung merongrong kemampuan militer dalam jangka panjang. Secara kolektif, kesaksian dari garis depan memberikan kontradiksi yang kuat terhadap narasi keberhasilan yang diumumkan oleh pimpinan militer. Realitas pertempuran yang mereka gambarkan adalah brutal, melelahkan, dan diwarnai oleh kerugian personel dan material yang jauh lebih besar daripada yang diakui. Suara para veteran ini menjadi bukti paling kuat bahwa perang di Gaza lebih dari sekadar operasi militer. Ini adalah perang gesekan yang sangat mahal, di mana kejujuran tentang biaya telah menjadi korban pertama dalam upaya mempertahankan citra nasional yang utuh.